Assalamualaikum. Hello everyone, selamat datang di channelku. Kali ini aku akan melanjutkan pembahasan mengenai isi buku yang berjudul Pengantar Studi Islam yang ditulis atau dikarang oleh Bapak Dr. Taufik Abdillah Syukur MA, di mana pada kesempatan kali ini aku akan membahas pada bab yang keempat yang membahas mengenai tujuan dan sasaran ajaran Islam. Untuk lebih jelasnya, simak videonya dengan baik ya. Tujuan dan sasaran ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW membawa agama Islam itu kemudian dituangkan dalam suatu aturan-aturan yang kemudian disebut sebagai syariat Islam. Apa sih syariat Islam itu? Syariat Islam itu merupakan tata aturan, tuntunan, pedoman, sandaran, atau hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia dengan manusia. Jadi, syariat Islam itu merupakan hukum-hukum atau aturan-aturan bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagaimana kita bermuamalah. Artinya bagaimana kita berperilaku, bersikap antar sesama umat manusia, khususnya sesama umat Islam. Menurut Abu Ishaq al-Shatibi, beliau merumuskan 5 tujuan atau hukum Islam, yakni yang pertama, untuk memelihara agama. Maksudnya di sini, agama seorang anak yang lahir ke dunia itu cenderung lebih atau tergantung pada agama kedua orang tuanya. Apabila kedua orang tuanya tersebut memiliki agama Islam, kemungkinan besar anak yang terlahir dari kedua orang tua tersebut akan memiliki agama Islam. Begitu pula sebaliknya, apabila kedua orang tuanya itu tidak memiliki atau tidak menganut agama Islam, kemungkinan besar anaknya juga tidak akan menganut agama Islam. Karena fitrah keagamaan itu dibawa sejak lahir, seperti itu. Yang kedua, untuk memelihara akal. Maksudnya di sini, Islam itu menganjurkan untuk kita sebagai umat Islam itu merawat akal kita, merawat agar akal kita itu tidak rusak. Dengan cara apa? Dengan cara akal kita itu diisi dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang menjauhkan kita dari kebodohan, serta kita diperintahkan untuk menghindari segala apa-apa yang merusak akal, misalkan berjudi, bermaksiat, dan minum alkohol. Yang ketiga, untuk memelihara jiwa. Maksudnya di sini apa? Maksudnya yaitu kita itu dilarang untuk melakukan segala perbuatan yang tercela. Misalnya, membunuh tanpa sebab. Itu kan merupakan suatu perbuatan yang tidak terpuji, yang tercela. Mengapa seperti itu? Mengapa kita dilarang untuk melakukan hal tersebut? Karena untuk menjaga kesucian jiwa kita, untuk menjaga kebersihan jiwa kita. Nah, itu salah satu cara agar kita bisa memelihara jiwa kita untuk tetap suci dan bersih. Yang keempat, untuk memelihara harta. Nah, di sini kita dianjurkan untuk mencari nafkah dengan cara yang halal dan juga menggunakannya dengan benar, tidak menggunakannya di jalan yang salah. Serta kita juga tidak diperbolehkan untuk mencuri, karena mencuri itu merupakan sesuatu perkara yang bisa merusak keberkahan, yang bisa menodai kesucian yang ada pada harta kita. Yang kelima,
yaitu untuk menjaga keturunan. Apabila ada dua insan, laki-laki dan perempuan, sudah sama-sama siap lahir dan batin, dianjurkan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang selanjutnya akan menghadiri anak yang soleh, solihah. Seperti itu. Yang membawa kebermanfaatan untuk keluarga, khususnya untuk agama Islam. Apabila kelima tujuan tersebut dilakukan dengan baik, maka kemaslahatan umat manusia itu dapat terpenuhi. Macam-macam maslahah ditinjau dari segi pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat ada tiga. Yang pertama, al-daruriyat al-masalih al-daruriyah. Artinya, ini merupakan kemaslahatan yang harus terwujud pada diri manusia, baik itu di kehidupan dunia maupun pada kehidupan keagamaan. Apabila salah satunya hilang pada diri manusia, maka akan timbul kejahatan yang dimana kejahatan itu akan dimintai pertanggungjawaban baik di dunia maupun di akhirat. Yang berkaitan dengan kemaslahatan yang pertama ini yaitu agama, kemudian harta, keturunan, jiwa, dan akal. Yang kedua, al-hajiyat, al-masalih, al-hajiyah. Kemaslahatan ini merupakan kemaslahatan yang dapat mengurangi beban manusia dan juga dapat mengurangi kesulitan. Tetapi apabila kemaslahatan ini tidak terjadi atau hilang atau tidak terwujud, maka ini tidak merusak tatanan masyarakat. Yang ketiga, maslahah al-tahsinah. Maslahah yang ketiga ini merupakan maslahah untuk menjaga maro'ah dan muru'ah atau harga diri di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Apabila ini tidak terjadi, ini tidak akan merusak tatanan hidup masyarakat. Akan tetapi akan adanya kesenjangan moral dan pola hidup yang tidak teratur, pola bermasyarakat yang tidak bagus. Seperti itu. Sasaran ajaran Islam. Sasaran ajaran Islam itu sudah jelas diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Karena Nabi Muhammad diutus bukan untuk kaum Arab saja, melainkan seluruh umat di muka bumi sebagai rahmat seluruh alam. Jadi, ajaran Islam itu, sasaran ajaran agama Islam itu yaitu untuk seluruh umat Islam, untuk seluruh umatnya Nabi Muhammad, untuk seluruh hambanya Allah yang memeluk agama Islam. Seperti itu, teman-teman. Demikianlah pembahasan yang bisa saya sampaikan mengenai pembahasan pada bab 4 ini yang membahas mengenai tujuan dan sasaran ajaran agama Islam. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam materi yang saya sajikan maupun dalam penyampaian yang saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa pada pembahasan bab selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.